cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Dia akan menjadikan bagimu suatu pembeda, dan Dia akan menghapuskan darimu keburukan-keburukanmu, dan Dia akan mengampunimu, dan Allah pemilik karunia yang sangat besar. Tafsir nomor 1114. Furqan berarti satu, sesuatu yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Dua, bukti atau bahan bukti atau dalil. Tiga, bantuan atau kemenangan. Dan empat, fajar. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir merencanakan tipu daya terhadap engkau, supaya mereka dapat menangkap engkau atau membunuh engkau atau mengusir engkau. Mereka membuat rencana dan Allah pun membuat rencana. Dan Allah itu sebaik-baik pembuat rencana. Tafsir nomor 1115. Ayat ini mengisyaratkan kepada musyawarah rahasia yang diadakan di Darun Nadwah atau Balai Permusyawaratan di Mekah. Ketika mereka melihat bahwa semua usaha mereka mencegah berkembangnya aliran kepercayaan baru ini gagal, dan bahwa kebanyakan orang-orang muslim yang mampu meninggalkan Mekah telah berhijrah ke Madinah dan mereka sudah jauh dari bahaya. Maka orang-orang terkemuka warga kota berkumpul di Darun Nadwah untuk membuat rencana ke arah usaha terakhir guna menghabisi Islam. Sesudah diadakan pertimbangan mendalam, terpikir oleh mereka satu rencana, ialah sejumlah orang-orang muda dari berbagai kabilah Quraisy harus secara serempak menyergap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu membunuh beliau. Tanpa setahu orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumah tengah malam buta ketika para penjaga dikuasai oleh kantuk. Berlindung di Gua Syur bersama-sama Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat beliau yang setia, dan akhirnya sampai di Madinah dengan selamat. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u
qulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami telah mendengar. Jika kami ingin, niscaya kami pun dapat mengatakan serupa itu. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu. Tafsir nomor 1116. Orang-orang kafir membual bahwa mereka dapat mengemukakan suatu gubahan yang sama seperti Al-Quran. Tetapi ini hanya bualan hampa yang mereka tidak berani mewujudkan dalam bentuk kenyataan. Tantangan bahwa mereka sekali-kali tidak akan mampu mengemukakan satu surah pendek sekalipun seperti surah Al-Quran tetap tidak pernah mendapat jawaban. Wa iz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai awitina bi'azabin alim. Dan ingatlah ketika mereka berkata, wahai Allah, jika ini sungguh kebenaran dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Tafsir nomor 1117. Kira-kira seperti kata-kata itu jugalah Abu Jahal berdoa di medan perang Badar. Keterangan Bukhari kitab At-Tafsir. Doa itu dikabulkan secara harfiah. Abu Jahal bersama beberapa pemimpin Quraisy yang lain terbunuh dan mayat-mayat mereka dilemparkan ke dalam sebuah lubang. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tetapi Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampun. Tafsir nomor 1118. Orang-orang Mekah mendapat hukuman setelah Rasulullah SAW meninggalkan Mekah. Rasul-Rasul Allah berfungsi semacam perisai terhadap hukuman-hukuman dari langit. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia